telah banyak menemukan ajaran-ajaran yang sesat daripada guru-guru yang menyesatkan. Allahumma ihfad warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min tilkal ba'il munkarah al-mukaffirah. Amin. Tuhanku, peliharakanlah dan kasih sayangi olehmu kiranya akan umat Nabi Muhammad SAW dari beberapa bid'ah mungkar lagi yang mengkafirkan. Amin ya rabbal alamin. Maka hamba merasa tanggung jawab. Beliau merasa tanggung jawab karena melihat keadaan yang begitu meresahkan daripada penyesatan-penyesatan, maka terlintaslah pada hati hamba memperbuat risalah ini pada menyatakan makrifat ahlillah yang sebenarnya, yang mempunyai asal daripada Quran dan hadis, yang mana sudah kita baca sedikit, dan daripada ijma' ulama. Maka setengahnya daripada tertibnya bermula makrifat ulama itu mengikut makrifat imam yang empat. Jadi ilmu-ilmu kita alhamdulillah mendapatkan ilmu daripada guru yang mana guru-guru kita didapatkan dari guru-guru sebelumnya, seperti yang disebutkan di sini, ulama mendapatkan atau mengikuti makrifat daripada imam-imam yang terdahulu sampai imam yang empat, dan mereka itu mengikut makrifat aulia atau orang-orang sebelumnya juga, tabi'in ya. Dan mereka itu mengikut makrifat sahabat Nabi. Jadi tabi'in kemudian mengikuti makrifat atau memperoleh ilmu daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka itu mengikut makrifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita berkumpul pada sore hari ini, insyaallah istiqomahkan dalam majelis ini, karena ilmu yang diberikan insyaallah langsung daripada menurut daripada guru-guru yang lalu, guru-guru yang terdahulu sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka makrifat Nabi kita bersama dengan makrifat Anbiya dan Mursalin yang dahulu-dahulu, dan bersamaan dengan makrifat ahli langit hingga ke atas. Maksudnya adalah Nabi kita diajari oleh Allah secara langsung melalui malaikat Jibril, bahkan secara langsung ada. Tetapi hamba dahulukan pada risalah ini menyatakan syariat dan thariqat dan hakikat dengan perkataan yang pendek, jadi penjelasan sedikit-sedikit aja di sini. Kemudian daripada itu barulah hamba menyatakan amal ma'rifat dengan ikhtisar juga, pendek juga, yang hamba dapat mafhum daripada kitab tasawuf. Wassalam. Adapun syariat artinya kenyataan, yakni barang yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala hukum amal, yaitu perintah dan nahi atau larangan dan lain sebagainya. Maka ta'alluq atau berhubungan ia pada anggota tubuh. Jadi syariat atau yang biasa kita kenal ilmu syariat dan atau ilmu fikih ya, yang menyatakan halal haram, syarat, rukun dan lain sebagainya, yang biasa dilakukan atau berhubungan dengan anggota tubuh. Ini syariat. Adapun thariqah artinya jalan, yakni jalan yang menyempurnakan syariat, seperti taubat, zuhud, dan tawakal, dan sabar, dan ridho, dan sidik, dan mahabbah, dan dzikrul maut, dan lain sebagainya daripada segala perangai yang terpuji. Terpuji berarti ada yang tidak terpuji ya, seperti marah, tidak terpuji berarti ya, dan lain sebagainya.
Jadi thariqah ini adalah jalan untuk menyempurnakan syariat kita. Syariat kita sudah paham, ya. Tetapi ketika kita menjalankan syariat, seumpama kita sholat, kemudian thariqahnya kada digaul seperti ikhlas di dalam sholat, ada keikhlasan, maka kurang sempurna sholatnya. Puasa juga seperti itu, ya, niat puasa tetapi masih menghibah atau dan lain sebagainya, ya, daripada perbuatan kada terpuji, maka puasa kita kada sempurna. Jadi thariqah inilah yang menyempurnakan daripada syariat. Maka ia ta'alluq pada hati dan nyata pada anggota. Jadi dari hati juga, ya. Hati, tobat, ridho, ya, siddiq itu berasal dari hati, mahabbah, cinta kita daripada hati. Adapun hakikat artinya i'tiqad yang sebenarnya, ya, keyakinan kita, kepercayaan kita yang sebenarnya yang wajib dipercayakan, sama ada ilahiyah atau nubuwiyah atau samaiyah, yaitu ta'alluq pada perbuatan hati. Jadi kalau hakikat sudah paling atas, ini masuk ke ilmu tasawuf. Sebenarnya thariqat itu sudah masuk tasawuf sebenarnya, ya. Tasawuf, kalau ilmu syariat kan fikihnya di atasnya itu ilmu tasawuf. Sama hakikat juga. Jadi perbuatan dalam hati, ya, kepercayaan yang penuh sudah. Ini merupakan hadiah dari Allah. Ya, kalau sudah hakikat itu sudah sedikit lagi dikasih nur cahaya oleh Allah menuju ma'rifat. Ini hadiah. Maksudnya itu kalau kita tiga-tiganya ini adalah syariat thariqah, hakikat ini nggak bisa dilompati, harus secara bertahap, harus dari tangga 1, tangga 2, tangga 3, kada bawa langsung ke ma'rifat, kada kawan, ataupun ke hakikat kada juga. Lompat-lompat seperti itu kada kawan. Makanya kebanyakan ajaran-ajaran sesat atau ajaran yang menyelisih daripada Ahlussunnah wal Jamaah itu, mereka menyatakan dirinya Ahlus Sufi tetapi syariatnya banyak ditinggalkan, ya. Itu banyak seperti itu. Jadi kita paling kada istiqomahkan dulu syariatnya. Kalau sudah ditakoni biasanya berapa rukun sholat, nah, kada tahu semua. Bagaimana syarat-syarat atau fardunya sholat, apa, ada tahu. Nah, berarti syariatnya belum tuntung, syariatnya belum sempurna, ya. Jadi kuasai dulu syariatnya, kuasai dulu ilmu fikihnya. Hanya kita menapak kepada hakikat, ya, thariqah kemudian hakikat. Adapun ma'rifat artinya pengenalan yang sempurna, pengenalan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ta'alluq pada sir hati, rahasia hati. Ini enggak ada kawa kalau bukan Allah yang menghendaki, ya. Ada orang yang mengatakan ahlu sufi, itu enggak main-main ahlu sufi. Mereka itu kan pasti ta'alluqnya kepada Allah tinggi, tetapi lihat dulu syariatnya benar kan, ya. Hati-hati. Tapi kita kada kawa menilai seseorang daripada zahirnya, kada kawa, ya. Jadi ma'rifat ini adalah hadiah dari Allah karena berupa hidayah, nur dari Allah, hanya orang tersebut jadi ma'rifat akan Allah, ya. Jadi al-arif billah ini, Masya Allah, pasti ilmunya tinggi, amalannya tinggi, ya. Fikihnya atau syariatnya diamalkan bujur-bujur. Maka arti mengenal itu yaitu mengenal wahdaniyah Allah atau keesaan Allah pada af'alnya dan pada asma dan pada sifat dan pada zat dengan i'tiqad yang yakin, sekira-kira tetap pada i'tiqadnya tiada yang memperbuat sekalian kainat melainkan Allah. Jadi kalau orang sudah mencapai makrifat itu segalanya Allah, ya.
Gak ada di dunia ini kecuali Allah. La mawjuda illallah. Dan tiada yang bernama di dalam kainat hanyalah Allah. Dan tiada yang bersifat di dalam kainat hanya Allah. Dan tiada yang mawjud di dalam kainat ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun segala perbuatan mungkin dan asma'nya dan sifatnya dan wujudnya, maka yaitu fana di dalam af'al Allah ta'ala dan asma'nya dan sifatnya dan wujudnya. Hasilnya yang ada pada mungkin ini majaz dan madhar, yakni kenyataan af'al Allah Ta'ala dan asma-asma'nya ini dan sifatnya dan wujudnya tiada mempunyai wujud hakiki yang sebenarnya. Maksudnya adalah kita yakin adanya Allah, yakin Allah mempunyai kekuatan, tetapi kekuatan Allah lain daripada kekuatan makhluknya. Allah ada mengatakan di dalam Al-Quran disebutkan yadullah, tangan Allah. Allah mempunyai tangan, tapi bukan seperti tangan kita. Ya. Ada yang menafsirkan kekuatan. Ya. Allah di atas arsy, tetapi bagaimana Allah? Allah di kursi, bagaimana Allah? Apakah Allah punya kursi? Ya mungkin punya kursi, wallahu a'lam, tapi bukan seperti kursi yang kita duduki. Lain. Jadi kita tetap yakin akan apa yang sudah disampaikan oleh Allah dan bukan terlalu mendalam untuk mencari maknanya. Ya, ini adalah sedikit daripada kita belajar apa itu syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifat. Pada intinya kalau kita misalkan seperti sampan, ya, kita punya sampan. Ini sampan ini sebagai syariatnya, ya, sampan sebagai syariatnya atau kapal. Kemudian meletakkan kepada jalannya mana? Thariqahnya adalah laut atau air. Airnya yaitu thariqahnya. Kalau ditaruh di jalan raya bukan thariqahnya, bukan jalannya yang wujudnya. Sama seperti itu. Jadi kita taruh di air atau di laut. Kemudian hakikatnya adalah berjalan atau bisa berenangnya. Berenang kita ke lautan. Itu adalah hakikat. Ya. Kenapa kok berenang di laut? Karena di situ ada ya makrifatnya, seperti mutiara yang sangat indah. Kalau kita langsung nyemplung mengambil mutiara, makrifat langsung bisa tenggelam karena kada melalui sampan tadi, kada berenang dulu ke dalam, atau berenang langsung ke dalam lautan, bisa-bisa makan hiu kan apa. Jadi kada kawat dilompati. Nah itu namanya syariat, thariqah, hakikat dan makrifat. Imam Malik pernah mengatakan, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandad, ya, faqad tazandad. Barang siapa yang bertasawuf, ya, langsung hakikat, langsung kemudian bermakrifat, tetapi nggak mengamalkan syariatnya, nggak mengamalkan ilmu fikihnya, maka dia bisa jadi menjadi orang zindik. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf fa huwa ya, bahwa tafasak. Barang siapa yang melakukan atau melakukan ilmu fikihnya tetapi nggak bertasawuf, ya, syariatnya sudah dilakukan tetapi tidak melakukan thariqahnya, tidak dilakukan, kemudian hakikatnya, maka orang ini bisa menjadi ya orang fasik, ya. Orang fasik kan keliru di dalam ibadahnya, fasik sedikit. Ya, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang mengumpulkan antara fikih ilmu syariatnya dan ilmu tasawufnya, maka sudah mendapatkan tahaqqaq kebenaran. Nah, itu sedikit daripada
keterangan ilmu syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Ya, sama-sama kita memuliakan akhina billah, guru kita bersama adalah Habib Farid, dan juga yang sama-sama kita muliakan akhirnya Ustaz Fahmi Ridha, para hadirin majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majlis, di tempat yang penuh berkah serta mulia dalam tujuan yang sama untuk memperdapati ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya terkumpul kita di majlis ini, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Marilah meneruskan pelajaran kita halaman 680, pasal fi bayani sakhawatihi sallallahu alaihi wasallam, pasal pada menyatakan kemurahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan pemberiannya Nabi. Sudah sebutin hadis pelan. Yang kedua, wa kana Aliun radhiyallahu anhu idza wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana ajwadan nas qaffan wa awsa'an nasi sadran wa asdaqan nasi lahjatan wa awqahum dhimmatan wa alyanahum 'arikatan wa akramahum 'ashiratan man ra'ahu badihatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Yang mana adalah kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata ia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih adalah murah tangan. Nah, jadi Nabi itu murah tangan. Hakada aja Nabi. Jadi Nabi itu ada segan-segan. Napa ada di tangan sirit dilepas sirit. Hakada sebelah kanan, hakada ke muka, hakada ke kiri. Mudahan kita diberikan leluasa hidup rezeki oleh Allah Taala. Nyaman kita juga sosial kayak Nabi. Amin. Ada nyaman kalau disosialkan. Nah, jadi Sayyidina Ali Habaib itu datang dari Sayyidina Ali lah. Beb, semua Ali datang Sayyidina Ali. Ada orang mengatakan Habib Rijik, ada Habib bah itu sama menuduh jinah kawan orang itu dihukum Habib itu. Orang menuduh Habib itu lah kali di pedangan juriat Rasulullah itu dihukum, makanya orang menisbahkan orang lain kepada kuitannya itu wajib karena hak orang menisbahkan itu. Umpamanya si A ini pasadilah si A ini ngarannya Udin, nah kuitan Badrun. Nah lalu dipadahakan si Udin tadi lain anak Badrun itu ada boleh sama Habib Rijik kada dipadahakan. Habib ya hati-hati bukan tulanan tuh. Mau ingin menjalankan hukum agama tuh karena Ustaz Fahmi ada boleh. Nah menisbahkan orang berarti kepada bukan lain keturunannya, berbahaya itu. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah sidin adalah menyampaikan apabila mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berkata ia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih murah tangan. Kada-ada yang disosialkan lawan yang di kantong, kada-ada kiri kanan, kada-ada berisi tangan sosial. Mengangkat, menurunkan, mengambil, menjauhkan, meminggirkan, mendekatkan, itu termasuk sosial lawan tangan. Nabi dari paling sosial tangan kecuali Nabi. Ada orang perlu pertolongan, kita tolong. Ada yang perlu kita angkat tangan. Ada yang perlu kita letakkan. Ada yang perlu kita kesempingkan. Ada yang perlu kita ambil dari atas, kita ambilkan.
Tuh kalau kita kada mesti lawan uang, sosial lawan tangan itu adalah murah tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah terlebih luas dadanya daripada segala manusia. Maksudnya apa? Luas itu panyabar. Mudahan kita sebenarnya khawatirin juga kalau kita sampai hari kiamat panyabar. Sabru sa'atin tanpa syarran kasiran. Sabar sebentar menolak kejahatan yang begitu banyak. Banyak kalau orang menikam seseorang, memukul seseorang, menyakiti seseorang, kesimpulannya itu ada sabar. Ternyata dia setelah tikam, dia masuk penjara, bayar denda sekian banyak, terpisah daripada anak dan istri, jaringan bisnis terhalang. Sebab apa? Karena ada sabar. Makanya sabru sa'atin tanpa syarran kasiran. Sabar sebentar akan menolak kejahatan yang begitu banyak. Bermasalah lawan bini, panggil orang tuanya segala macam, kumpulkan ikam jam talak 3. Pas hendak kau gulit pula. Nah, masalah ada? Masalah. Lalu mau pulang belum talak 3 langsung. Malam gue naik ke tangan. Yaudah kamu naik, baiklah mau pulang talak 3 langsung talak 1. Aduh ini belum. Nah, jauh save kan. 2 ribu kalau gue jauh kamu naik wani. Bersama sekali itu naik baik kamu wani kan. Mau pulang tanggal 3 itu dari jalan tanggal 1 nambah bahasa kasarnya dulu naik baik. Malu supaya kasar supaya mengerti bertanya nambah sesakian orang seorang musanya. Sudah ada aja hukum jual naik baik. Ada aja hukum mukhalil wal muhalilah. Cina buta balaki bahasa. Ada aja caranya. Apalagi biar bakal macam apa mau produk keturunan itu berbahaya ya. Berbahaya dilakiakan ke lain. Udah aja jalannya. Ya Pak Ustaz pamit akun kah? Untuk belum ada. Mau ada akun lagi berbulik ya. Makanya aja Cina buta itu Cina bisa dilihat. Cina ada saya Cina tuh kan cina muas kayak kita dari Cina tuh bisa dilihat. Cina nakal puas berbuta pulang ya kan buta nih tuh nanti diupahakan baik berbulik ke Ustaz nang ada pernah buta itu Ustaz pamian dia tidak ulang itu janji nang boleh ke ditapati jadi berjanji biar hakon lah aja nyana ganal pahala itu bisa dilihat kita masuk baikan ya bisa dilihat jangan penyarikan lagi saya bisa total pilih di penyarikan kan jadi ulangnya talak 3. Jadi kita itihi talak 3 sudah habis idahnya kita kawin ya kan bagi kita kawin ya kan kita lepas tuh gadal pahalanya nah tujuan orang kita kumpul lawan suaminya pulang biasa karena untuk terpelihara anaknya kelanjutan anaknya untuk terpelihara dalam orang tuanya tuh gadal pahalanya coba apabila tahu sudah dikawini tadi dihakun lagi nya pas dileh tuh janji boleh nangkari ditapati pas dileh ulut dihakun hampirnya dihakun lagi mau beli nonton dahulu tuh mungkin ada apa aja lah kayaknya apa rasanya lain pada terdahulunya nah lalu dilihat jadi saya lain dah terdahulu bangun bisa dilihat sepahmi umumnya kan lain ada maksudnya guru ini pernah dia pengalaman tentang orang minta guru ini apa aja caranya nang muhalil ni wang muhalilah turun pada hakan jalan ke Cina buta mau itu bang gurunya pian aja hapun lah wah sarit di dulu pada dilihat anak malah saya di guru aku guru mereka malah pas lagi macam jual penyaijah manusia ada tanggal kemarin dimaklum aja ada apa-apa jadi bini ulu tuh mengerti ada apa-apa terus itu lebih baik jadi nyalon habib apa lo lebih beli ada kali lagi awal habib 3 iya paham ini belum lagi nah kita doakan udah cepat kawin nah kayak anak-anak bisa diri masih Masya Allah guru anak merasa ini guru jolongnya yang sarik nah sabar ya jolongnya nita yang sarik wajar jolongnya anak merasa ini guru orang ayah bandi guru kalau pada lain nah nanti ya pemayuknya masih dia kurang bertawar gitu lawan pian hanya pengguru aja nak kawam jodoh nang merasa ini guru sabar, mudahan kita bersifat sabar berdaan.
sabar. Ayo benar sabar sebentar menolak kejahatan yang begitu banyak. Kita terkadang kan bermasalah, kita hakim bayalah, kita putuskan, kita dengan marah-marah. Ternyata dengan kemarahan kita itu kadang untuk menyelesaikan perkara, justru menambah lagi perkara. Hanya menyelesaikan perkara itu bukan dengan perkara marah, lepaskan bini, marah pukul, marah tikam, marah sakit orang. Itu kan menyelesaikan masalah itu menambah runcing masalah. Tetih akhlak Nabi. Dan Nabi hilim lambat marah. Di dalam hati hilin tenang. Bisukan tadi soal sedih lah. Orang datang Nabi kumpulan Nabi, minta lo Nabi, diberi ilmu Nabi. Ijazah Nabi kayak apa? Sudah Allah berbuat baik kada. Itu kesedihan deh. Bisukan tadi diberi ilmu Nabi. Oh ternyata keinginannya orang ini kada sepenuhnya Nabi kehendaki. Pada saat itu Nabi minta 100.000 lo Nabi, diberi 50 oleh Nabi. Ijazah Nabi sudah Allah berbuat baik kada. Sahabat disarik. Para sahabat sarik orang tadi, jangan jadi sariki, jangan Nabi ulang anak bedawi tadi jadi sariki. Kayaknya Nabi suruhnya datang nanti apa? Suruh datang, datang kalau Nabi pulang, ibadah datang diberi Nabi sepenuhnya Nabi yang inginkan tadi. Kalau pada tadi anak 100.000 tadi ditulayakan Nabi 100.000. Kayak apa aja Nabi sudah berbuat baik sudah, kayak Rasulullah. Izin Nabi. Alangkah bagusnya kalau menyampaikan lawan para jemaah yang mendengar tadi. Karena jemaah tadi Nabi sarik belum diikam. Ikam tuh udah kasar kayak tadi kan sudah diberi. Model itulah istilahnya dalam bahasa hadisnya. Kalau dia Nabi menyampaikan, inggih, banyak disampaikan pulang. Rasulullah adalah orang yang baik benar, memberi lawan ulun leluasa yang ulun inginkan. Nah, jadi mendengar para sahabat tadi. Ampe sarik hancainya kau kita mau lah penyarik orang untuk berikan mau supaya orang pun jangan sarik. Kali benar kalau kita memamerkan kita sudah namaipakan kita menjatuhkan pesulit benar untuk memulihkan harga diri orang tu. Orang tertanam sudah kena tunjuk, orang tertanam sudah sarik, orang ada bertanam sudah orang lain. Maka kita memberikan maka kita provokatornya, kita awal pembicaraannya, maka mencabut itu kali benar. Hati-hati Nabi kalau urusan pribadi sidin hilim di dalam hatinya itu lambat marah dan terlebih benar perkataannya daripada manusia. Jadi siapa aja yang paling benar di sini dan lagi pada Nabi ya. Yang terlebih menyempurnakan janji. Nabi ini kurang menepati janji daripada segala manusia. Makanya ya ajaban di alsinatin tasibuh. Wa qulubun tariku wa alun tukhaliku. Aneh kurang nang lidahnya bertutur, hatinya mengetahui, kenyataannya berbeda. Lawan nang diukaikannya itu nak kenyataan, lawan nang diucapnya itu nak kenyataannya berbeda. Nah itu nang aneh itu tuh. Makanya buat calon-calon itu nah datang saya bisa dilihat macam-macam nanti sambat jangan berjanji jangan. Mudah-mudahan biar jadi kan nggak usah berjanji. Karena malah apa mahayal benar kaina guru aja bila ulun jadi amun jadi enggak jadi guru mahayal dah pahi benar ya sedih umpamanya kaina ulangan asrama 3 tingkat di mana guru kayak lokasinya tuh yang lokasinya tunjuk dari langit berada ya malah jadi guru mahayal namanya Ustaz Fahmi ya. Nah, Habib Rijik tu nang sidin siang malam tu perak sidin menyampaikan. Kalau hendak mencari lihat nang dibawa sidin itu keinginan sidin tuh supaya pemerintah kita ini adil. Mulai persidin sampai ke bawah adil. Tuh jangan tak sidin. Dan adalah tinggalkan kemungkaran. Itu aja kesimpulannya. Maka banyak orang yang ada tujuh lawan sidin. Alim ulama ada juga yang ada tujuh. Udahnya pegawai. Ya lah. Lihat di perjalanan sidin itu apa? Ada sidin ijaz sidin apabila aku sukses karena keinginan menanggulangi izin menghalang-halangi adalah kemungkaran apabila aku sanggup karena aku meminta areal di Jakarta seperempat lokasi Jakarta hingga dia kok adalah
Aku kayak anak membangun pesantren yang sekian megahnya begini, tidak ada. Aku kayak hendak itu dan ini permintaan sini, tidak ada. Kada ada apa-apa permintaan sini yang diinginkan oleh Habib yang mulia Habib Rizik adalah Imamul A'zam. Sidin yang keinginan Sidin adalah cuma bagaimana supaya pemerintah ini adil dan bijaksana. Dan semuanya adalah jangan melakukan kemungkaran. Itu keinginan sih. Kada katujuh ya. Lain kalau jadi bupati lain. Kalau jadi bupati itu kayak anak Marial lokasi sini. Nang jadi gubernur anak Marial lokasi sini. Nang jadi presiden anak Marial lokasi sini. Itu macam-macam keinginannya. Kalau Sidin kan ada keinginan kecuali keinginan untuk meneruskan perjuangannya Rasulullah SAW. Makanya buka wawasan kita, dekatkan diri kita dengan Allah. Insya Allah kita akan menerima adalah yang disampaikan oleh Al-Mukarram yang mulia Habib Rizik Syihab. Bapak Sadilah, astagfirullah dah. Ada lagi di hati lah. Sekecil tepung, sekecil atom adalah hana mengecil-kecil lah. Hana meremehkan lah. Insya Allah ada. Ada. Ayo. Adakah keinginan sini permintaan? Ada, Bibir. Keinginan sini supaya pemerintah mulai daripada presiden sampai kepada gubernur, sampai kepada bupati, sampai kepada camat, sampai kepada pembakar, itu harus adil dan semua bawahannya harus adil supaya tujuan sidin mendapatkan naungan la ilaha illallah, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Itu yang diinginkan sidin, hendak menyelamatkan manusia sedunia. Itu maksudnya. Hanya manusia ada mengerti. Mudah di majelis salim ini mengerti beritaan. Makanya kan ada bahasa dia ulama nama meremehkan Habib Rizik, jangan dibawa lagi jual ke sini udah pada. Jangan dibawa lagi ulama atau ke sini sampai mati, jangan dibawa lagi ke majelis guru Junai kalau ada kubat. Faedahnya monggo ulama nang pada waktu julun Habib setelahnya. Amanul ahlul baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi bazakiri subih anjumin zuhuri bislama qadja tuhum amanul ar, para hamba itu pengaman di permukaan bumi. Hanya pengaman itu hendak dijauhkannya. Yang mengerti ini banyak ada mengerti masih Ustaz paham ya. Jauh kalau ulama juga mengerti, para kalau ulama cuma ulama nama cerca pakai baik jadi pakai. Biar tahu lah. Hatinya Habib Rizik dan pengikut-pengikut beliau itu sudah berada di surga. Akal mereka itu sudah berada di surga. Jasadnya inilah ada di dunia aja. Tuh para aulia, tuh para ulama, tuh para salihin, tuh orang yang takwa, hati mereka, ruh mereka sudah berada di dalam surga. Mudah kita masuk surga sebenarnya tanpa dihisab. Tuh hakikatnya. Makanya dia berjuang, nah begini, menyuruh kebaikan, melarang kemungkaran, karena hakikatnya sudah berada orang itu di dalam surga. Kita ini masih berada di dalam dunia, urusi pangkatnya, urusi jabatannya, urusi kehormatannya, urusi kemuliaannya, urusi wibawanya, urusi pengaruhnya, urusi lokasinya di dunia yang diurusi. Orang dunia untuk akhirat. Itulah orang-orang yang sudah terpilih daripada Allah. Orang-orang para syuhada, para aulia, para salihin. Itu hakikatnya walaupun hidup di dunia, tapi roh dan akalnya sudah berada di surga. Ini kita ke majlis diberitakan akal kita di surga, amin. Roh kita sudah di surga, amin. Sudah dikaitnya di surga tuh, dikait kita di marah sudah masuk surga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita berita. Bila pian mau sembahyang berjemaah, tuh sudah roh pian di surga tuh. Pian taat buat Allah Taala, roh di surga sudah, akal di surga.
Cuma bila maksiat, nah ya itu hakikatnya di dunia mengejar neraka. Mudah-mudahan selamat kita bertahan fitnah dunia dan akhirat. Rasakan Anda. Ya Allah, nikmatnya nih yang sudah roh di akhirat deh. Ini tumpang, kadang kalau itu tukari Ustaz Pahmiye. Kalau ditukari udah anak Maria lu kasih, yalah anak Maria. Lalu ditukari orang iman, naudzubillah min dzalik. Sudah. Pasadilah, ngerti udah pasadilah deh. Tuh pasadilah. Roh orang tuh akal orang tuh di surga sudah. Pasrahnya. Anak Maria, anak pangkat aja tinggi, anak jabatan aja, anak kehormatan aja, anak pengaruh aja yang diperdebati itu bangga siang malam. Iya kada hakun mairingi nang dikehendaki oleh orang-orang nang mulia. Berarti roh dan akal orang itu senantiasa berputar di dunia, nang nantinya menyusul bila ada tobat ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Dan selamat bertahan kurang Islam fitnah dunia dan akhirat. Dan yang terlebih memuliakan sahabatnya dan kerabatnya daripada segala manusia. Nabi itu kalau sahabat itu berpandir, naik sidir mendengarkan. Bahkan Nabi itu sering tersenyum kalau apa sahabat itu berpandir. Kan kalau tersenyum kita orang berpandir atau mendengarkan, orang berpandir itu merespon karena menerima karena. Ini orang berpandir gak ada penolong kita ke belakang, ke kiri atau ke kanan, berarti kita perhatikan. Nabi gak ada, nah ini memperhatikan kalau berpandir. Bahkan Nabi kalau mendengarkan sesuatu perkataan, nah sini itu adalah apa menyenangkan, sini tersenyum. Tersenyum Nabi artinya mendukung lawan pemandiran orang itu Nabi, itu akhlak Nabi. Ini akhlak siapa? Nanti itu laki berpandir gak didengarkan. Ya lah. Laki berpandir gak didengarkan, langsung disaurang aja terus. Dah, sini gak ada. Amin. Ada di majlis, amin. Yang di majlis subhanallah ada juga, amin. Dengarkan dahulu pemandiran itu akhlaknya Nabi. Jadi sahabat itu masing-masing ada punya perasaan, ada perhatian khusus daripada Rasulullah. Sahabat itu hebatnya. Jadi sahabat itu lah punya pengakuan masing-masing, ada perhatian khusus daripada Rasulullah. Artinya saking Nabi itu memperhatikan kalau sahabat itu. Barang siapa melihat akan dia, yang pertama-tama niscaya adalah gerun akan dia. Nah, gerun itu adalah apa? Takut karena ada wibawanya Nabi. Jadi bila permulaan melihat lawan Nabi itu takutan orang, takut karena besarnya pengaruhnya Nabi itu. Ini apabila sudah bergaul tuh, nah semakin bergaul tuh hilang peradaban tapi tetap beradab. Kita tuh nah belum bergaul kita segan, malu, takut, supan, ya kan? Permulaan kita. Mamanya Ustaz Fahmi ini begini nah. Amin. Amin. Belum ya. Nah, coba nang bini pas sopan bisa direta. Ya. Sopan bisa direta. Ya. Pahmi sopan juga. Nah, tapi bila sudah bergaul, sopan lagi lah. Ada sopan lagi. Semuanya lepasan ya. Ada sopan lagi. Tapi tetap beradab. Tetap. Apabila sudah intim pergaulan itu, peradaban itu tetap masih ada walaupun hilang pada ketika itu peradaban. Kita kan kebiasaan permisi lah ya. Amun di rumah nanti ini permisi lah, laki permisi lah. Malah bahkan di rumah bisa dilakukan kayak gitu leh. Kita seketika itu aja lah. Tapi kalau sudah intim pergaulan itu hilang adab, tapi tetap hukumnya badab. Masya Allah. Adab itu sedikit aja kalau bahasa Arab alif dan lawan ba adab, cuma pengertiannya sangat banyak. Wani bener loh keguruan, wani bener loh orang tua, iyalah. Di dalam Islam dilarang lo mengatakan cih lawan orang tua. Cih itu nggak usah paham bahasa kita.
beh mamak ini jeleh, beh abah ini. Ayo, orang tua kita tenang, pilih orang tua tuh. Sejak kita kecil sampai kita kenal ini, apa saja kehendak kita dikabulkan oleh orang tua. Apa aja kehendak kita dikabulkan oleh orang tua. Hanya wani oleh orang tua, banyak banget kesan wani, mudah anak kita selamat berkah. Ngeri. Biar dia bang tak salah matar. Biar tak salah matar anak. Kamana yang mendidik anak kita? Ini nanti banyak masukan anaknya. Anak lu tuh udah bisa mengaji sudah, tidak jadi kerah udah bisa. Biar tidak bisa memeriksa anak mengaji bisa atau kada. Sudah guru yang mahapal, suruh mahapal mana bisa baca anak-anak. Ayo pak guru anak lu tidak bisa nama apa guru nah itu dulu nong belajar udah bisa pada mengaji tidak lagi tapi lu di mana jauh nong udah bisa. Nah kada bisa itu lah nong belajar itu kada bisa. Belajar nong bisa sanggup lagi dah. Malah pada guru bisa dilah. Dijaga kita wanita dilarang oleh agama wani lawan orang tua. Lihat di orang tua, nah apa aja kehendak kita dikabulkan sidin. Menyusuk sampai 2 tahun sampai 3 tahun itu mamanya apa aja menyusui. Anak sekolah SD udah pasti dia masih aja menyusul kuitan. Ada menyusul bang beingkur kasusuk. Ini sayangnya kuitan. Nah, jadi bila orang melihat lawan Nabi itu pertama kali Julun mencari akan namanya Julun gurun itu apa bahasa ceritanya hanya gurun gerun. Nah, gurun itu adalah takut karena ada wibawa sidik. Nah, tapi amun sudah akrab, nah kayak kita tuh hilang takut deh. Kalau setelah pamit biar pemulaan bertamuan takutannya, coba bila sudah jadi bini sidik ada takutan lagi gitu. Udah akrab. Amin. Nyarinya setahun. Amin. Iya deh lah. Oh ini hai soleh tasib kayaknya. Minyak kayak itu guru-guru bawa bahari itu bawa. Orang tuh nah hendak tobat mulai di rumah hanya lihat gambar sini sudah tobat. Itu menunjukkan wibawa guru itu. Hendak bertobat melihat gambar sini aja udah tobat. Belum lagi mendengar nasihat sirin. Bila sudah mendengar nasihat sirin, asa di dalam surga dalam perasaan akal sudah di dalam surga, roh sudah sadar lupa jasad dari di dunia mendengar nasihat guru yang sopit tadi. Makanya banyak-banyak bapak guru yang sudah ditarbiyah itu. Nyake bapak ya, nyatrong loh sirin. Salah nyarak itu. Dah, melihat sirinnya udah sadar. Belum lagi mendengar nasihat sini, melihat sini udah sadar. Belum bercerita ada menangis. Aina menangis tuh, air mata penyesalan sudah ada. Belum lagi menceritakan sesuatu. Barang siapa bercampur lawan sini, ini saya kasih akan dia. Nah, bila bercampur lawan Nabi pasti timbul kasih sayang. Makanya jadi Nabi makanya jadi tuba liman adrakani wa aman Nabi. Beruntungnya Nabi ulang-ulang bertemu lawan diaku dan beriman dengan daku. Wa tuba liman yudrikni summa amma Nabi. Jadi Nabi beruntungnya ulang-ulang ada bertemu lawan diaku cuma beriman lawan diaku. Iya kita ini banyak kalau orang ada biasa bertemuan Nabi bermimpi lawan Nabi gak ada biasa. Nah lalu tapi mengimani dengan apa yang disampaikan Nabi itu nanti katakan Nabi beruntungnya Nabi orang akan ada melihat lawan dia kok tapi beriman lawan dia kok dan kita melihat lawan Nabi benar di dunia dan di akhirat. Sampai Nabi mengatakan 3 kali, ada mengatakan riwayat 5 kali, ada mengatakan Nabi 7 kali. Beruntungnya Nabi ulang tidak ketemu dengan daku tapi beriman dengan daku. Nih sampeyan berada di sini nih semata-mata untuk mencari ridhonya Rasulullah, mencari ridhonya Allah. Ini yang kita cari selama hidup ini.
Apakah yang kita lakukan ini ridha Allah atau karena kita lakukan ini ridha Rasulullah? Cari harus tak? Mulai bangun guling sampai guling, ridha Allah yang kita lakukan, ridha Rasulullah yang kita lakukan. Bila sudah, mohon lagi lawan Allah supaya ditambah lagi oleh Allah. Kalau belum, sesegeranya untuk kembali mencari ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita salawat terakhir dengan Ustaz Fahmi Ridho. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatu Allah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatu Allah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatu menyusul kitab yang ketiga pada disediakan kitab dalam kitab-kitab orang selesai sudah, jadi hampir selesai. Jadi kita nyambung kitab yang ketiga pada di UPA disediakan
Bagi siapa yang ingin menebus adalah pelajaran kita secara sedikit. Harganya 95. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqalibu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa alihi wa sahbihi wa min dahi mansub. Allahumma kulna wal muslimina min ash-shaqawati ila as-sa'adah wa min an-nar ila al-jannah wa min al-'adhab ila rahmah wa min ad-dhunub ila al-maghfirah wa min al-ihsan ila al-ihsan wa min al-khawf ila al-aman wa min al-faqr ila al-ghina wa min ad-dhull ila al-'izzi wa min al-ihanati ila al-karamah wa min ad-dhiq ila as-sa'ah wa min ash-sharri ila al-khair wa min al-'usri ila al-yusri wa min al-ibad ila al-iqbal wa min as-saqam ila as-sihha wa min as-sukht ila ar-ridha wa min al-ghaflati ila al-ibadah wa min al-fatrati ila al-ijtihad wa min al-khidlan ila at-tawfiq wa min al-bid'ati ila sunnah wa min al-jawri ila al-'adl wa min al-jahli ila al-'ilmi wa min al-jahli ila al-'ilmi wa min al-jahli ila al-'ilmi wa min ad-dhalali ila al-huda. Allahumma a'inna ala dinina bid-dunya wa la dunya bit-taqwa wa la taqwa bil-'amal wa ala al-'amali bit-tawfiq wa ala jami'i dhalika bi lutfika al-muhdi ila ridwaka al-munhi ila jannatika al-mas'ub dhalika bin-nadari ila wajhika al-karim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Ghawtha, ya Ghawtha, ya Ghawtha, ya Akram al-Akramin, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Mawahib al-'Idham. Nastaghfir al-'azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa natubu ilayh. Allahumma inna nas'aluka tawfiqa li mahabika min al-'amal wa sidqa tawakkuli alayk wa husna dhanni bika wal ghunyata man siwa. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله